Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam pembelajaran kitab Yeremia, salah satu kitab nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama, pasal yang ke-16 dan 17. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda dan mempersiapkan pertanyaan Anda dan partisipasi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun pernyataan, silakan hubungi kami akan menjawabnya dengan rahmat Tuhan. Bahkan jika subjeknya membingungkan Anda selalu dapat menghubungi kami melalui telepon dan email dan juga situs web kami. Anda dapat masuk dan tinggalkan komentar Anda pada episode yang Anda tonton. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Apakah tema utama dari pasal 16 dan pasal 17? Dalam pasal 16 kita melihat dari hukuman, sedangkan di pasal yang ke-17 dia berbicara tentang dosa Yehuda. Benar. Pada pasal 16, bagian yang pertama, kita melihat dua hal. Yang pertama, kita melihat Yeremia yang dilarang untuk menikah. Hal kedua, kita melihat orang-orang yang dihalangi untuk meratap. Mengapa Yeremia dilarang menikah? Karena belas kasihan Tuhan padanya. Ketika Kristus datang dalam wujud manusia setelah itu, dan sementara putri-putri Yerusalem menangisi dia memikul salib. Ia berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisalah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mungkinkah gadis-gadis ini belum menikah?" Walaupun ia berkata kepada mereka, "Melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan susunya tidak pernah menyusui. Masa depan mereka gelap." Kasus yang sama juga terjadi pada Yeremia. Jadi karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya, dia menyuruhnya untuk tidak menikah dan punya anak. Seolah jika seseorang menikah dan punya anak, maka ia akan berada dalam keadaan sengsara jika dia tidak mampu merawat dan menjaga anak-anaknya. Juga jika diambil dari depan matanya, dan jika dia menemukannya, mereka dipukul dengan batu. Seperti yang kita baca di Mazmur 137. "Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang balas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan pada kami, hukuman yang sama seperti yang kau lakukan kepada kami." Mereka melakukan seperti Mereka itu. melakukan hal seperti itu pada anak mereka. Jadi bayangkan ketika ayah atau ibu melihat anak mereka ditangkap dan dilempari batu. Maka karena rahmat Tuhan kepadanya, dia menyuruhnya untuk tidak menikah atau punya anak di negeri ini. Jadi tujuan Tuhan melarang Yeremia menikah adalah untuk mengecualikan dia dan keturunannya yang akan datang dari nasib kedatangan dari Raja Babel untuk melakukan hal-hal ini pada anak-anak Nebukadnezar. dari bangsa Itu ini. benar. Hal kedua dimulai dari ayat yang kelima, ada orang yang dicegah untuk meratapi. Katanya, "Sungguh, beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini, demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku." Mengapa tidak ada keluh kesah? Hasil dosa dan tidak bertobat, betapa besar penghiburan yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berdosa terhadap Tuhan mereka dan menolak untuk bertobat. Tetapi saya melihat di ayat yang ke-7, saudara, ayat sebuah perlawanan yang luar biasa antara kasus kita sebagai orang Kristen pada saat ini. Anda ingat malam itu tentang penderitaan Kristus, dia memecahkan roti.
dan meminum cawan berkat. Dia Benar. menyebutnya di sini cawan penghiburan. Benar. Namun ada perbedaan yang kontras. Mereka tidak mencakar roti saat berduka untuk menghibur mereka bagi orang mati. Tetapi ketika mengingat kematian Tuhan, kita mengingat kematian Tuhan pada hari kebangkitannya. Benar. Jadi kita tidak membutuhkan siapapun untuk menghibur kita untuk yang sudah meninggal. Dengan berkata kami turut berbelasungkawa kepada Anda seperti Kristus yang pentingnya kita ingat. Kita tahu itu dia telah bangkit dari Kita merayakan kematian. pesta itu. Tepat, kita merayakan pesta itu. Setelah itu ia berkata bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Seorang ayah dan seorang ibu telah meninggal, jadi kira apa yang bisa menghibur kita untuk ayah dan ibu kita? Namun kenyataannya kita meminum cawan berkat yang memberi kita begitu banyak berkat karena berkat darah tidak terhitung jumlahnya dalam firman Tuhan. Setidaknya ada 14 berkat ditujukan kepada semua orang yang mendapat manfaat dari darah Kristus. Itulah sebabnya latihan mingguan kita yang disebut pemecahan roti dan kita meminum cawan berkat, cawan penghiburan. Betapa besar perbedaannya keadaan bangsa ini dan kita di masa kini. Benar. Di ayat 9, bagian akhir kita membaca, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Ada pencabutan suara kegembiraan, karena bangsa ini berkeras menolak Tuhan. Mohon bandingkan gambar ini dengan gambar dari anak yang kembali kepada ayahnya di dalam Lukas 15 dengan pertobatan yang tulus ketika suara alat musik terdengar. Jadi mereka kehilangan sukacita karena tidak bertobat, tidak kembali. Kita melihat di pasal 3 bahwa dia meminta mereka 9 kali untuk kembali. Dan di pasal 4, jika kamu kembali, wahai Israel, jika kamu kembali. Tapi mereka tidak kembali. Adapun putranya yang kembali, anak hilang yang pergi ke negeri jauh, dia bertobat, menyesal, dan kembali. Alkitab memberitahu kita dan mereka mulai bergembira. Musik dan tarian terdengar, inilah yang menanti setiap orang yang kembali kepada Tuhan. Dengan pertobatan yang tulus dan sepenuh hati. Inilah hasil bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus. Itu benar. Akan banyak kegembiraan di sorga Di sorga. atas satu orang berdosa yang bertobat. Tepat. Ayat 10-13 berbicara tentang anak-anak ini dan orang tua mereka. Misalnya ayat 11 berbunyi, maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat 12, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Artinya generasi anak-anak lebih jahat dibanding generasi orang tua. Apa yang Anda lihat dalam warisan cetakan ini? Tuhan dalam hukum dalam 10 perintah Allah berkata membalaskan kesalahan ayah kepada anak-anaknya. Kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi hasilnya adalah warisan itu diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya. Orang tuanya rusak dan anak berjalan bersama jalan nenek moyang yang jahat. Sebagai akibat, ada penilaian kumulatif dan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kumulatif kepada mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-23, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung keangkatan ini supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah. Orang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Sampai darah terakhir tertumpah. Jadi berbahaya adalah anak orang jahat dan melanjutkan kejahatan. Dia harus dinasihati, bertobat, dan kembali pada Tuhan. Jika tidak, warisannya terlalu berat dan hukumannya sangat berat. Ayat 14 dan 15 berbicara tentang pemulihan dan berkat. Dikatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Janji menuju pemulihan dan berkat. Kapan dan mengapa? Di masa depan setelah gereja diangkat ke surga, bangsa akan melewati masa kesusahan besar yang disebut di dalam Yeremia pasal 30, masalah Yakub. Kesengsaraan besar, dan akibat dari kesengsaraan besar, kesusahan Yakub. Mereka akan bertobat, sisa yang disebut sisa yang benar. Sebagian dari bangsa ini akan bertobat. Pertobatan tulus yang sejati. Dan mereka akan mencari Kristus dan Tuhan akan campur tangan demi kebaikan mereka. Ketika dia muncul, mereka akan mengetahui bahwa itu memang benar. Dia yang dilukai dan ditusuk demi mereka. Dan mereka akan memandang pada dia yang telah memberkatikan dan akan menangisi dengan pedih seperti orang yang menangisi anak sulung. Kemudian tahun-tahun penuh berkat dimulai bagi bangsa yang bertobat, yang kembali kepada Tuhan setelah gereja diangkat dan setelah kesengsaraan besar.
Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Segalanya secara bertahap menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Dan sekarang bangsa Yehuda sedang mencapai ketidaktaatan yang ekstrim. Jadi Tuhan memerintahkan Yeremia untuk tidak menikah, untuk membebaskannya dari penderitaan dan kesedihan, melihat anak-anaknya tersiksa di dunia yang jahat. Namun pada saat yang kelam dalam sejarah Yudea, Tuhan mengizinkan Yeremia untuk melihat masa depan yang cerah. Tampaknya, dunia saat ini tidak melihat bahwa Tuhan itu ada dan mampu melakukan segalanya. Tampaknya dunia perlu melihatnya, kekuasaan dan kekuatan Tuhan lagi. Ayat 16 berbunyi, sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka, sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka. Dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Tolong jelaskan ayat ini, siapakah nelayan dan pemburu itu? Mohon jelaskan ayat 16, Saudara Yosef. Kata nelayan berarti orang yang menangkap ikan. Dan pemburu adalah mereka yang menangkap binatang. Dia ingin mengatakan biarpun kamu pergi ke laut atau ke hutan belantara, pedang akan mengikutimu kemanapun kamu berada. Musuh. Jelas bahwa ayat 17 dan 18 berkata sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Memang benar bahwa dia berbicara sebelumnya tentang pemulihan dan pemberkatan. Tapi itu belum terjadi sebelum mereka membayar harga atas dosa mereka dan dihukum. Kemudian membayar 2 kali lipat semua dosa mereka. Setelah itu berkat datang. Terima kasih Saudara Yosef. Saya akan lanjut ke pasal 17. Pasal 17 ayat 1 berbunyi, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Apa yang dimaksud dengan dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan? Itu tidak akan dihapuskan. Tidak dihapuskan. Tidak akan dihapuskan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Di 2 tempat, di loh hati mereka dan di tanduk mezbahmu. Tentunya terukir pada loh hati mereka sebagai dosa dalam hati. Sayangnya mereka mencintai dosa. Tapi juga ia berkata dan pada tanduk mezbah mereka. Seperti mezbah perunggu itu berlumuran darah sebagai bukti pengampunan. Tapi di sini, dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka berakhir tanduk mezbah mereka, altar penyembahan berhala. Atas darah yang dipersembahkan kepada berhala akan menjadi saksi dosa bagi bangsa ini yang meninggalkan Tuhannya dan meninggalkan pengorbanan yang bisa diberikannya, pengampunan abadi, dan mereka berpegang teguh pada berhala yang hanya mendatangkan lebih banyak tulah dan penghakiman kepada mereka. Benar. Tentu saja Yehuda di sini berarti kerajaan selatan. Benar. Yerusalem. Benar. Saudara Yosef ayat 5-8 berbicara tentang berkat-berkat mempercayai Tuhan dan bahkan hilangnya kepercayaan pada manusia di lengannya sendiri. Apa yang Anda lihat dalam berkat dan kutukan ini? Sebenarnya bagian pertama berbicara tentang kutukan orang-orang yang percaya selain Tuhan. Lalu mulai dari ayat 5, dia berbicara tentang berkat-berkat dari siapapun yang percaya kepada Tuhan. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia dideskripsikan dengan penjelasan yang menyebalkan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, gambaran kesengsaraan, ketidakbahagiaan, dan kesedihan. Sebaliknya apa yang disebutkan dalam ayat 7 tentang siapa yang percaya kepada Tuhan. Ini mengenal kita pada gambaran indah di Mazmur 1 tentang manusia yang terpisah dari kejahatan yang mencintai hukum Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, benar-benar gambaran yang indah, dan kita harus memilih apakah kita percaya kepada Tuhan dan menikmati gambar cerah dan percaya ini. Atau kepercayaan pada orang dan tetap menjadi orang yang sengsara dan gambaran putus asa yang dia bicarakan di ayat pertama. Baik. Di ayat 9 ada hati di hadapan ahli hati. Dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat 10, akulah Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal
dengan hasil perbuatannya. Hati dan Tuhan. Apa yang kita lihat dalam hati dan di dalam Tuhan, Saudara Yosef? Faktanya hati dan Tuhan. Tuhan menginginkan hati. Tapi sayangnya hati manusia penuh dengan tipuan melebihi segalanya. Maksud saya, ular itu penipu. Tapi hati lebih licik. Mengapa? Karena menipu pemiliknya. Artinya seseorang sedang tertipu oleh diri sendiri dan hatinya. Ya, benar. Ia tidak hanya menipu tetapi juga jahat, sangat jahat. Sampai-sampai dia bertanya siapa yang bisa mengetahui hati ini. Dan jawabannya, tidak ada seorang pun kecuali Tuhan yang mengetahui isi hati. Dan tentang ayat ini, aku Tuhan yang memiliki hati yang menguji batin. Ia berkata di Wahyu 2 di ayat 23, dan semua jemaat akan mengetahui. Yang berbicara di sini adalah Yesus Kristus, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ayat yang Yeremia katakan mengenai Yehova di perjanjian lama dalam Yeremia pasal yang ke-17, Yohanes yang terkasih mengatakannya dalam Wahyu pasal 2 tentang Kristus. Jadi Kristus adalah Yehova. Benar. Benar. Kristus adalah Yehova. Sesungguhnya barang siapa ingin mengetahui suatu kebenaran harus membaca seluruh Alkitab. Benar. Ke semua bukunya untuk mengetahui bahwa Kristus adalah Yehova. Dia Ya. tema dari seluruh perjanjian lama dan memiliki semua atribut Tuhan dan karya Tuhan. Ini bukanlah Tidak. penemuan. Tentu Bahwa tidak. orang-orang Kristen mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berwujud manusia. Dia punya nama Yehova, Tuhan. Dia punya sifat Yehova dan karya-karyanya. Dikatakan tentang dia dalam perjanjian baru seperti yang dikatakan tentang Yehova dalam perjanjian lama. Benar, manusia menurut keadaannya hatinya jahat. Tetapi Tuhan Ya. Yesus Kristus menurut dengan definisi dari perjanjian baru, mencari hati dan menguji pikiran. Saudara Yosef ayat 13 berbunyi, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Apa yang kita lihat dari cerita memalukan ini? Dan orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Apakah ada tempat di mana manusia akan ditulis selain di bumi? Ada yang bilang kalau Anda menulis nama Anda di bumi hanya beberapa menit dan Anda akan melihat itu sudah dihapus. Itu sudah tidak ada lagi. Benar? Namun sebaliknya, orang-orang yang dibicarakan Kristus ketika mereka kembali dengan sukacita sambil berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu Yesus memberitahu mereka, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Fakta bahwa nama itu tertulis di surga, artinya kewarganegaraannya adalah Dan itu surgawi. tidak akan terhapus. Dan tentu saja tidak akan pernah terhapus. Sebagaimana namanya tertulis dalam kitab kehidupan, berbahagialah Benar. setiap orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nama saya di sana, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjangkaunya untuk menghapus nama saya di sana. Benar. Tidak ada faktor duniawi yang akan mempengaruhi nama saya di sana, karena dikaitkan dengan tujuan Tuhan terhadap kita. Tuhan melakukan dua hal kepada orang percaya. Dia menulis nama mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Benar, Dosa saya telah diampuni. Dan nama saya terukir. benar, benar. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Ayat 14, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Panggilan untuk kesembuhan dan keselamatan. Kesembuhan berasal dari Tuhan, dan keselamatan berasal dari Tuhan. Apa yang Anda lihat? Sembuhkan aku dan aku akan sembuhkan. Selamatkan aku dan aku akan diselamatkan. Dan ketika kita membaca Yeremia 31 ayat 18, Bawalah aku kembali. bawalah aku kembali supaya aku berbalik sebab engkaulah Tuhan Allahku. Tuhan sedang melakukan segalanya tetapi Anda harus datang kepadanya. Dan baguslah himne yang berbunyi sama seperti aku sampai pada kenikmatan manusia. Tergesa-gesa, ya Tuhan aku butuh kesembuhan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Aku perlu diselamatkan dan tidak ada penyelamat kecuali Engkau. Dan sebelum itu aku perlu pertobatan dan tidak seorang pun dapat memberikan pertobatan. Kecuali Engkau, aku datang kepadamu apa adanya. Tolong lakukan apa yang Kau inginkan. Melalui aku apa yang benar dan baik menurut pandanganmu untuk dilakukan. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Ayat 21, beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Ia memintanya ke sini untuk memelihara hari Sabat meskipun mereka melanggar semua perintah. Mengapa ia meminta mereka secara khusus untuk melakukan ini? Panggilan untuk memelihara hari Sabat. Apa yang dimaksud dengan memelihara hari Sabat? Ya, di bagian ini dari ayat 19 sampai akhir pasal ini dia berbicara tentang tema memelihara hari Sabat. Dan ada cerita untuk hari Sabat. Itu dimulai dari zaman ke zaman, dari permulaan kitab Kejadian,
ketika Tuhan beristirahat pada hari ke-7 dan menguduskannya, sisa dari ciptaan yang terdahulu. Lalu ketika Tuhan membuat perjanjian dengan bangsanya Israel saat kita membaca kitab Keluaran pasal 31, ia berkata, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku kamu harus pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Maka tanda perjanjian antara dia dan manusia adalah hari Sabat. Namun sayangnya masyarakat merusak segalanya, termasuk bahkan tanda hari Sabat. Oleh karena itu Yeremia yang memperingatkan mereka terhadap banyak hal seperti berbohong, perzinahan, pembunuhan, dan penyembahan berhala, memperingatkan mereka juga dari tidak memelihara hari Sabat karena itu adalah dosa. Itulah dosa yang berat. Menurut hukum kita ingat seorang di kitab Bilangan pasal 15 sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Lalu Tuhan memerintahkan seluruh jemaat harus melempari dia dengan batu dan menyingkirkan kejahatannya dari kalangan masyarakat. Tentu hari Sabat berbicara tentang perhentian Tuhan. Ya. Atau sesuatu yang Tuhan sandarkan. Ya. Bagaimana hubungan orang Kristen sekarang, di masa sekarang dengan hari Sabat? Fakta kita tidak ada hubungan dengan hari Sabat. Karena dua alasan seperti yang saya katakan sebelumnya, hari Sabat adalah hari peristirahatan bagi ciptaan zaman dahulu. Kecuali bagi kita, jadi siapa yang ada dalam Kristus ya Ciptaan adalah baru. ciptaan baru. Alasan kedua itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan Yehova dan Israel. Dan kita bukan Israel. Namun selain itu, Sabat disebutkan 2 kali dalam surat-suratnya. Pertama di Kolose 2 ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Iya. Mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujud kebenarannya ialah Kristus. Kita tidak berpegang teguh pada hari Sabat, tapi berpegang teguh pada Kristus yang memberi kita istirahat. Hal kedua dalam surat Ibrani pasal 4, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Dia bicara tentang perhentian Tuhan di masa depan. Dan kita sebelum masukinya, tapi kita sekarang bekerja, mengabdi, dan berjuang. Seperti depan kita adalah istirahat kekal dari Tuhan yang merupakan Sabat Tuhan yang sejati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Di awal pasal 16, Yeremia dilarang untuk menikah. Dan di ayat 5, orang-orang dicegah untuk meratap. Mengapa Tuhan mencegah untuk Yeremia menikah dan menghibur orang-orang ini? Tuhan kasihan pada Yeremia, jadi dia melarangnya menikah karena ada hari-hari sulit yang akan menimpa bangsa itu. Jadi Tuhan tidak ingin anak-anak Yeremia mengalami nasib yang sama, dan dia menghalangi orang-orang untuk menghibur diri karena dosa dan tidak bertobat. Dosa-dosa mereka, benar, mereka bertobat terlebih dahulu, maka akan terdengar suara pernikahan, suara dari kedua mempelai. Oke, di awal pasal 17 dia berbicara tentang dosa dari Yehuda, yaitu kerajaan selatan, Yerusalem. Dikatakan dosa Yehuda ditulis dengan pena besi. Apakah dosa Yehuda? Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi dan terukir pada loh hati mereka. Itu adalah penolakan mereka terhadap Tuhan dan menjauh darinya. Dan beralih ke Beralih ke penyembahan berhala. penyembahan berhala. Dan beralih ke penyembahan berhala. Tepat. Baik. Di ayat 9 dan 10, ayat 9 berbicara tentang hati manusia dan ayat 10 berbicara tentang Allah, Yehova. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Di mana kita dapat melihat keilahian Tuhan Yesus di ayat 10? Tuhan berkata di sini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Juga kita temukan dalam Wahyu 2 ayat 23 juga ungkapan yang sama tentang Tuhan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Pembicara dalam Pembicaraan di perjanjian Wahyu lama 2, dan pembicara dalam perjanjian baru adalah orang yang sama. Pembicaraan dalam Wahyu 2 adalah Dia berbicara pembicaraan dalam tentang Tuhan Yeremia Yesus. 17. Dia adalah Yehova yang berbicara dalam Yeremia 17. Saudara Yosef? Tidak hanya itu, dia juga berkata untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Dan ini dikatakan juga dalam Wahyu 2. Aku akan balaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tepat. Saat dia menyelidiki hati dan pikiran, dan akan berimbalan. Dan di akhir kitab Wahyu, aku datang segera dan pahalaku Dan ada upahku. di sisiku untuk diberikan kepada Ya. setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Luar biasa. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Terima kasih. memberkati. Pemirsa terkasih, ayat 9 dan 10 dari pasal 17 dari kitab Yeremia menjelaskan apa itu hati dan siapa itu Tuhan. Apa itu hati, bagaimana kondisinya, hati manusia seperti apa?
Dikatakan betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Penilaian manusia terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang berbeda. Ada yang bilang ini hati yang putih, hati yang baik. Tetapi secara umum, jauh dari Kristus adalah penipu di atas segalanya. Sangat jahat, inilah hati manusia. Jika Anda merasa hilang dan kerusakan internal ini membawa Anda ke kehidupan abadi yang tidak bahagia, datang pada Kristus, mendekat pada Kristus dan mintalah hati yang baru kepadanya. Katakan padanya seperti yang Daud katakan, ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih ya Tuhan. Hati ini didasarkan pada karya Kristus di kayu salib. Tuhanlah yang menyelidiki hati dan menguji pikiran. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت أيا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي تدق يداه فداء يدي فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب به طول الحياة لك القلب Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.